Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar mengenai hukum nun mati dan tanwin. Ya, mengenai hukum nun mati dan tanwin itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Mengenai huruf-hurufnya, izhar itu ada 6 huruf, idgham ada 6 huruf, iqlab ada 1 huruf, dan ikhfa ada 15 huruf. Oke, selanjutnya kita akan bahas ya mengenai satu persatu dari bagian hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama, bagian dari hukum nun mati dan tanwin adalah izhar halqi. Kenapa disebut dengan halqi? Ya, karena huruf izhar di sini keluar hurufnya dari halkun. Halkun itu artinya tenggorokan ya. Keluar hurufnya keluar dari tenggorokan. Makanya disebut dengan izhar halqi. Suatu bacaan dinamakan hukum izhar halqi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar ada 6 ya. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghain, yang keenam kha. Nah, ini adalah mengenai huruf izhar halqi. Di mana ada nun mati bertemu dengan 6 huruf ini, maka cara membacanya izhar ya. Dan apabila tanwin baik itu kasrotain, fathatain, dan domatain bertemu dengan huruf izhar yang 6 ini, maka cara membacanya harus izhar atau jelas. Oke, mengenai contohnya silakan diperhatikan. Contoh izhar halqi. Yang pertama kita lihat di sini narun hamiyah. Di sini ada domatain ya, di atas ro itu ada domatain bertemu dengan huruf ha. Nah ya, narun ha. Jadi di situ ada domatain atau disebut dengan tanwin bertemu dengan huruf ha. Nah, ini cara membacanya itu harus jelas, harus izhar. Ya, izhar di sini artinya jelas. Jadi membacanya harus jelas. Mana yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah mengenai tanwinnya atau domatainnya, narun. Nah, itu kedengarannya jelas, bunyi akhirannya adalah akhiran huruf n ya, narun, narun hamiyah. Nah, tapi jangan dipotong ya, tapi kita bacanya secara wasol, narun hamiyah, narun hamiyah. Nah, itu ya contoh izhar halqi. Di sini bertemunya domatain atau tanwin dengan huruf ha, itu dibacanya harus izhar atau jelas. Contoh yang kedua kita perhatikan di sini kullun amana. Nah, di sini ada domatain ya atau ada tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, ini maka cara membacanya ini harus idhar atau jelas ya. Kullun amana, kullun amana, begitu ya. Lun di sini kedengarannya jelas, lun akhirannya bunyinya bunyi n. Kullun amana. Selanjutnya mengenai contoh idhar halqi ya, qaumin hadin. Qaumin di sini ada tanwin atau kasrotain bertemu dengan huruf ha. Nah, ini adalah cara membacanya harus idhar atau jelas ya. Bertemunya tanwin atau kasrotain dengan huruf ha, ini cara membacanya harus idhar atau jelas. Qaumin hadin. Contoh lainnya, nah ini kita perhatikan ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Nah, ini dibacanya harus idhar atau jelas ya. Ketemunya nun dengan ain ini harus idhar atau jelas. Min, min ilmin, min ya, nun sukun jelas, min ilmin, min ilmin. Nah, ini adalah contoh dari idhar. Ketemunya nun dengan ain. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nah, ini dibacanya harus idhar atau jelas ya. Bertemunya nun sukun dengan ha, ini dibacanya harus idhar atau jelas. Yanhauna, yanhauna, yanhauna. Itu ya. Nunnya itu kedengaran jelas.
Selanjutnya kita perhatikan ya mengenai contoh lain dari izhar. Ini ketemunya nun sukun ya dengan hamzah. Kita perhatikan. Nah, ini ketemunya nun sukun dengan hamzah ya. Cara membacanya ini harus jelas atau idhar. Contohnya yan ya, nunnya kedengaran jelas berakhiran huruf n. Yan auna, yan auna, yan auna. Begitu ya cara membaca idhar halki. Nah, inilah mengenai contoh dari idhar halki. Oke, sekian dulu ya mengenai pembahasan idhar halki. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan ya mengenai bagian yang kedua dari hukum nun mati dan tanwin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.